Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Khairani, CGP Angkatan 2 dari Kabupaten Simalungun. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya untuk modul 2.2, di mana yang pertama saya merancang RPP, merupakan RPP berdiferensiasi dan memasukkan unsur-unsur kompetensi sosial emosional. RPP dan proses pembelajaran itu dilangsungkan secara daring berhubung karena situasi pandemi saat ini. Jadi, pembelajaran dilakukan 2 kali tatap muka daring. Untuk tatap muka yang pertama, saya memasukkan nilai kompetensi sosial emosional yang pertama tentang kesadaran diri. Dan untuk pertemuan kedua, kompetensi sosial emosional yang saya gali di sini adalah kemampuan berinteraksi sosial. Nah, bagaimana kelanjutannya? Ya, mari sama-sama kita saksikan saya dalam melakukan proses pembelajaran secara daring. Terima kasih, selamat menyaksikan. Hari ini belajar tentang gerak lurus. Di kelas 7 pernah belajar ciri-ciri makhluk hidup nggak, Teguh? Agak lupa. Agak lupa, iyalah kebanyakan libur ya kan. Nah, salah satu ciri makhluk hidup itu kan bergerak. Apakah semua yang bergerak itu bisa dikatakan makhluk hidup? Tidak, Bu. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang makhluk tak hidup tapi bergerak. Yang mau kita bahas itu apanya? Yang mau kita bahas itu tentang apa sih itu gerak? Tapi sebelum berlanjut ke pembahasan, nah, coba Teguh lihat yang ada di layar. Kelihatan nggak, Nak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Teguh harus bisa mengenali diri sendiri. Caranya gimana? Di sini Ibu menyediakan 3 pertanyaan yang harus Teguh jawab. Nanti jawabannya Teguh tulis di buku catatan, Teguh foto, kirim ke Ibu. Lewat WA pun boleh, nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang hewan manakah yang dikatakan bergerak? Nah, diamati coba videonya ya, Nak ya. Kucing, burung. Oke. Nah, ini belum semua. Kita lihat lagi. Masih ada yang lain-lainnya. Oke. Itu yang di bawah burung juga kan, Bu? Iya. Nah, ini ada lagi yang baru masuk itu. Kupu-kupu. Pinter. Terus, nah, itu Citanya itu anjing. anjing. Ya, anjing Dalmatian. Nah, yang warna coklat baru cita. Nah, berarti ada banyak ya, Teguh ya. Oh, burung, Bu. Oke, kita lihat ya. Bener nggak yang kamu tebak? Tapi sebelumnya, biar bisa menjawab pertanyaan video yang tadi, kita itu memiliki tujuan hari ini. Apa sih tujuannya? Yang pertama, peserta didik, murid, itu mampu menjelaskan definisi gerak. Jadi, kalau kita sudah paham apa itu konsep gerak, Teguh tahu hewan mana yang dikatakan bergerak dengan yang tidak bergerak. Lalu yang kedua, mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Jadi, kenapa suatu benda dikatakan bergerak atau tidak? Apa sih faktor yang menyebabkan dia bergerak atau enggak? Itu nanti kita bahas. Lalu, tujuan yang ketiga, mampu menganalisis jenis-jenis gerak benda. Nah, tadi kan bendanya bergeraknya macam-macam ya, Teguh. Nah, itu masuk ke jenis yang mana? Jadi, kita awali dari arti bergerak. Tadi Teguh udah mengatakan yang bergerak, Bu, anjing. Terus cita, terus burung. Nah, sebetulnya apa sih yang dikatakan bergerak? Ini dia, suatu benda
dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap acuan. Jadi, tadi mula-mula anjingnya kan ada di posisi kiri ya Teguh ya. Kita lihat Iya, nih Bu. ha. Mula-mula mana tadi si anjingnya? Nah, mula-mula di sini. Lama-lama dia ada di sini, di sini. Berarti kan dia berubah posisinya ya kan Teguh. Kalau Iya. terjadi perubahan, berarti bisa dikatakan ini bergerak. Sementara kalau kucing yang ini Teguh, nah ini nih, yang manja di sini, Di situ aja dia, Bu, nggak mau gerak. di situ aja, berarti dia nggak bergerak. Kalau kupu-kupu yang kuning ini Teguh, Dia di situ aja, Bu, juga. oke, di situ aja. Dari awal sampai sekarang dia di situ aja. Berarti dia tidak bisa kita katakan bergerak. Di sini kan ada 3 ya. Ada konsep gerak, faktor yang mempengaruhi, dan jenis-jenis geraknya. Jadi tugas kamu hari ini itu mencari tahu apa sih itu konsep gerak, apa faktor yang mempengaruhi gerak, dan ada berapa jenis gerak, itu kamu kerjakan, kamu buat ringkasan, terserah. Kamu mau tulis di buku boleh, kamu mau buat kompilasi video dari gambar-gambar juga boleh, kamu mau buat poster pun boleh, mau bercerita juga boleh. Nggak mesti kamu buat harus buat catatan, nggak mesti. Presentasinya? Ya, Bu. Iya, dimulai dari siapa ini presentasinya, jangan lupa sebutin nama dan kelasnya. Mulai dari konsep gerak. Dimulai dari siapa? Saya, Bu. Oke, silakan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dinda Okta Kurniadamani dari kelas 8. Ingin menyampaikan tentang konsep gerak. Suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan atau terhadap benda lain jika jarak atau posisi antar keduanya berubah. Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal. Ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersonalkan penyebabnya disebut kinematika. Gerak lurus disebut juga sebagai gerak satu dimensi. Contoh, benda dikatakan bergerak seperti Nadia sedang berada di dalam sebuah bus yang melintas, seorang pengamat yang sedang berada di tepi jalan raya. Pengamat di tepi jalan raya melihat bahwa Nadia sedang bergerak bersama mobil terhadap sebuah kota. Nadia yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerak Nadia. Jadi, gerak benda bersifat relatif tergantung pada pengamat dan titik acuan yang dipergunakan. Demikian hasil presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Dinda. Wah, bagus sekali presentasinya ya. Sudah menjelaskan konsep gerak, menyertakan juga contoh-contohnya. Bahkan ada menyebutkan tentang gerak relatif. Ada Nadia yang bergerak di atas bus yang sedang bergerak. Oke, terima kasih Dinda atas penjelasannya. Selanjutnya untuk faktor-faktor, siapa yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Oke, silakan. Jangan lupa sebut nama dan kelas ya, Nak ya. Selamat perkenalkan, nama saya Anggi Patricia Sri Moringo dari kelas 8. Dan saya untuk menyampaikan hasil kerja tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gerak suatu benda. Antara lain, yang pertama yaitu bentuk benda. Benda yang berbentuk lingkaran akan lebih mudah bergerak dibandingkan benda yang bentuk lain. Yang kedua, permukaan lintasan. Yang kedua, permukaan lintasan yang dilalui.
Permukaan yang licin dan mulus memudahkan benda untuk bergerak. Yang ketiga, ukuran benda. Benda berukuran besar lebih sulit bergerak dibandingkan benda yang berukuran kecil. Yang keempat, luas permukaan benda. Semakin luas permukaan benda, maka akan semakin lambat gerakannya ketika jatuh. Demikianlah hasil kerja saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Anggri sudah menjelaskan sangat detail mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Nah, untuk yang terakhir, tentang jenis-jenis gerak, siapa yang mau mencoba? Saya, Bu. Oke, silakan Nak. Siapa ini? Sebutin namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Dernandita. Saya dari kelas 8A. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil presentasi saya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gerak. Ada beberapa jenis-jenis gerak. Yang pertama, saya akan membacakan jenis gerak berdasarkan lintasan. Jenis gerak berdasarkan lintasan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, gerak lurus. Benda dikatakan bergerak lurus jika lintasan yang ditempuh berbentuk garis lurus. Yang kedua, gerak parabola, yaitu benda yang bergerak menempuh lintasan parabola. Yang ketiga, gerak melingkar. Benda dikatakan bergerak melingkar jika lintasan ditempuh berbentuk lingkaran. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Dear. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Wah, pintar-pintar ya murid di kelas ini. Bisa menjelaskan konsep gerak beserta contohnya, bisa menjelaskan faktor yang mempengaruhi, bisa juga menjelaskan jenis-jenis gerak. Sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya? Enggak ya? Sudah paham semua ya? Berarti teman-temannya sangat-sangat jelas dalam menjabarkannya. Nah, biar kita nggak keliru, di sini ada beberapa hal yang harus kamu ingat. Yang pertama itu gerak. Benda dikatakan bergerak kalau ada perubahan posisi awal dan posisi akhir. Tadi sudah disinggung sama Dinda bahwa ada titik acuannya, ada relativitasnya. Nah, ketika sesuatu dikatakan bergerak harus dilihat acuannya mana. Tadi contoh yang diberikan Dinda itu ada orang di dalam bus ya. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi itu tadi dijelaskan sama Anggri ya. Anggri menjelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi gerak benda itu bentuknya. Ada Anggri mengambil contoh lingkaran. Bentuk lingkaran itu sangat mudah untuk digerakkan. Makanya roda itu bentuknya kan lingkaran. Pernah nggak roda bentuknya persegi? Nggak ada kan? Iya, dibuat lingkaran agar apa? Agar gerakannya itu mudah. Dan itu akan mengurangi gaya geseknya. Lalu tadi terakhir ada Dernandita menjelaskan jenis-jenis gerak. Ada gerak lurus, ada melingkar, ada parabola. Ketiga namanya ini disesuaikan dengan bentuk lintasannya. Gerak lurus berarti lintasannya lurus, gerak melingkar berarti lintasannya melingkar atau lingkaran, dan gerak parabola itu gerakannya seperti parabola. Atau kalau dalam bahasa matematiknya disebut dengan kurva. Ya kan? Mampu berinteraksi sosial yang harus kamu jawab tentang diri kamu sendiri itu ada 3. Pertama, kendala yang ditemui saat berdiskusi kelompok. Yang kedua, tuliskan yang kamu suka dari belajar berkelompok. Yang ketiga, apa yang akan kamu perbaiki, apa yang akan kamu lakukan untuk perbaikan saat belajar berkelompok selanjutnya. Ketiganya ini kamu tulis di buku harian ya, atau buku jurnal. Di buku harian kamu tulis, kamu foto, lalu kamu kirim ke grup WA aja. Ya, kita kirimnya di grup WA aja, biar memudahkan kamu dalam bekerja. Kalau tidak ada, kita sudahi dulu pertemuan hari ini. Itu tadi adalah aksi nyata yang sudah saya lakukan,
yaitu mengajar melalui via Zoom, di mana seharusnya saya mengajar dengan memperhatikan gaya belajar murid. Ada kemampuan audiovisual, visual, dan kinestetik. Namun ternyata siswa yang mengikuti kelas hanya beberapa saja, sehingga saya tidak bisa melakukan sepenuhnya RPP yang sudah saya rancang. Jika dilihat mengapa hal ini bisa terjadi, salah satu penyebabnya yaitu banyak siswa dari sekolah saya itu tidak memiliki gawai atau media yang mendukung untuk melaksanakan pembelajaran via Zoom. Selain tidak adanya gawai, gangguan koneksi juga mempengaruhi. Karena saat saya mengajar, itu banyak murid yang keluar masuk dari aplikasinya. Saya tidak bisa memaksakan siswa harus masuk semua, karena memang keadaan ini di luar dari kemampuan kita, kemampuan saya dan juga kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran via Zoom. Selain itu, masalah yang dihadapi murid saya sehingga tidak dapat mengikuti kelas sepenuhnya, mereka masih banyak bingung bagaimana cara menggunakan Zoom. Jujur saja, penggunaan Zoom itu baru kami mulai di sekolah kami semester ini. Tahun-tahun sebelumnya atau 1 tahun sebelumnya saat awal-awal COVID, kami hanya menggunakan aplikasi WA sebagai media belajar. Dan keseringan itu yang digunakan hanya chat, tidak ada videonya. Jadi mungkin anak-anak merasa hal ini sesuatu yang baru dan mereka membutuhkan edukasi lebih. Jadi berangkat dari ini, saya membuat kesimpulan atau saya membuat rencana ulang. Seandainya nanti saya ke depannya membuat pembelajaran via Zoom lagi, maka saat pembelajaran luring, karena di sekolah kami itu luring dan daring. Jadi nanti saat luring, saat pembelajaran tatap muka, saya akan memberikan edukasi, akan memberikan bimbingan ke murid-murid bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom. Semoga dengan itu semua murid-murid lebih aktif lagi dan bisa mengikuti pembelajaran via online. Karena apa? Karena dengan kondisi yang seperti ini, kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Jadi, seorang guru, apalagi di sini saya sebagai calon guru penggerak, harus mampu membuat pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, jadi dengan pembelajaran online, saya juga akan merancang bagaimana pembelajaran yang tetap berpihak pada murid, walaupun pertemuan hanya lewat maya. Demikian saja dari saya. Semoga kedepannya saya sendiri bisa memperbaiki diri, memperbaiki bagaimana cara mengajar, dan dapat bermanfaat bagi diri saya, bagi murid, bagi rekan-rekan guru, dan bagi sekolah saya tentunya. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.